Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul CA Ginjal yang beranggotakan saya Rindy Sustawati, Saya Yunita Puspitasari, saya Nindra Setiawati, Saya Dian Kurnia, saya Desi Dwistiawati, saya Fa'aya Bulan, Saya Indri Ayunda, dan terakhir Nirong Sani Fatus Saida. berikut presentasi dari kelompok ini. Di sini saya akan mempresentasikan CA Ginjal dosen pemangku ujian dulu. Definisi karsinoma sel ginjal atau renal sel karsinoma adalah tumor malignansi renal tersering 2 kali lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada wanita. Kanker ginjal menyebabkan 2% dari semua penyakit kanker yang menyerang orang dewasa di Amerika Serikat. Penyakit ini menyerang laki-laki hampir 2 kali lebih banyak daripada wanita dan umumnya mengenai laki-laki pada usia di atas 55 tahun. Kanker ginjal atau hipernefroma merupakan jenis kanker yang terdapat pada bagian ginjal atau disebut tubulus renal proximal. Etiologi penyebab pasti masih belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor ringan dan genetik yang menjadi predisposisi terbentuknya karsinoma sel ginjal, meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Merokok, 2. Obesitas dan hipertensi, 3. Penyakit kistik ginjal, 4. Transplantasi ginjal, 5. Penyakit sindrom hipotiroidisme atau VHL, 6. Berusia lebih dari 50 tahun, terutama laki-laki, 7. Menjalani perawatan ginjal, gagal ginjal jangka panjang seperti cuci darah, dan yang terakhir bekerja di lingkungan yang beresiko terpapar pada hidupnya. Tanda dan gejala kanker ginjal. Gejala kanker ginjal: 1. Benjolan di sekitar pinggang atau perut, 2. Nyeri di sekitar tubuh bawah dan pinggang, 3. Demam yang tak kunjung mereda, 4. Keringat berlebih terutama pada malam hari, 5. Berat badan turun tanpa sebab yang pasti, 6. Tidak selera makan, 7. Pucat, lemas, dan mudah lelah, 8. Urin berdarah atau hematuria, 9. Kurang darah atau anemia. Tanda-tanda dari kanker ginjal adalah: 1. Warna urin abnormal, 2. Kehilangan berat badan lebih dari 5%, 3. Kebanyakan karsinoma ginjal teridentifikasi secara kebetulan pada saat pemeriksaan diagnostik abdomen seperti CT scan, dan 4. Gejala yang nampak mungkin berkaitan dengan metastase tumor seperti fraktur patologi pada paha. Selanjutnya, patofisiologi dari CA ginjal. Tumor ini berasal dari tubulus proximal ginjal yang mula-mula berada di korteks, kemudian menembus kapsul renal pada irisan berwarna kuning sampai orange dan menunjukkan beberapa jenis gambaran histopatologi, yaitu clear cell granular, sarkomatoid, dan berbentuk campuran. Jaringan asal untuk karsinoma sel ginjal adalah epitel tubulus proximal ginjal. Kanker ginjal bisa terjadi secara herediter atau non-herediter. Komplikasi penyakit kanker ginjal: 1. Terganggunya organ-organ tubuh akibat metastasis sel renal, di mana metastasis terjadi biasanya karena penyerbuan dalam vena renalis, dan 3. Organ tubuh lain adalah tulang, renal, hati, adrenal, dan otak. Selanjutnya, manifestasi klinis. A. Banyak tumor tidak disertai gejala. B. Terlihat klasik. C. Tanda yang misalnya pertama kali menarik perhatian yang mengarah pada tumor adalah hematuria pada nyeri tanpa nyeri. D. Nyeri tumbul. E. Nyeri kolik. Dan F. Gejala dari metastasis mungkin merupakan manifestasi pertama tumor renal, termasuk penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, peningkatan kelemahan, dan anemia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri Ayunda. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Penata laksanaan kanker ginjal. Ada beberapa penata laksanaan yang dapat direferensikan untuk kanker ginjal sesuai dengan letak dan ada tidaknya metastase sel kanker, antara lain kanker yang terbatas pada ginjal. 1. Pengangkatan kanker. A. Yaitu
nefrektomi, kemudian trombus malignant ekstra. Yang kedua, embolisasi untuk orang yang tidak tahan pembedahan. Kemudian metastase kanker ke organ lain dapat dilakukan nefrektomi yang diikuti yang pertama terapi biologi dan kemoterapi. Kemudian pencegahan, berhenti merokok, makan lebih banyak buah dan sayuran, menjaga berat badan yang sehat, kontrol tekanan darah tinggi, kemudian kurangi atau hindari paparan racun lingkungan. Pengobatan. Saat ini pengobatan standar untuk kanker yang masih terbatas di ginjal adalah pembedahan untuk mengangkat seluruh ginjal atau nefrektomi simplex atau nefrotomi radikal. Pada nefrektomi radikal dilakukan pengangkatan ginjal dan kelenjar adrenal di atasnya, jaringan di sekitar ginjal serta beberapa kelenjar getah. Pada nefrektomi simplex dilakukan pengangkatan ginjal saja. Kemudian pada prosedur embolisasi arteri disuntikkan suatu zat khusus ke dalam pembuluh darah yang menuju ke ginjal. Embolisasi arteri bisa menyebabkan mual, muntah atau nyeri yang bersifat sementara. Terapi penyinaran biasanya digunakan untuk mengurangi nyeri pada kanker yang telah menyebar ke tulang. Efek samping dari terapi penyinaran adalah kulit di tempat penyinaran menjadi merah atau gatal, mual, dan muntah. Kemudian dilanjut oleh area bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pathway dari CA ginjal. CA ginjal tersebut dapat berasal dari faktor-faktor risiko yang bersifat karsinogen dan merangsang pertumbuhan sel, serta faktor keturunan maupun genetik. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan sel-sel baru pada ginjal yang abnormal dan menggantikan jaringan sel-sel ginjal yang sehat tersebut, dan akan menyebabkan pertumbuhan sel kanker pada ginjal yang menyebabkan fungsi ginjal tersebut terganggu. Fungsi ginjal terganggu dapat diartikan dengan regulasi cairan dan elektrolitnya yang terganggu, kemudian akan menyebabkan filtrasi tersebut terganggu, berlanjut dengan retensi air dan garam, menyebabkan cairan tertahan sehingga menyebabkan edema. Untuk filtrasi yang terganggu, itu dapat menyebabkan penurunan kadar serum kalsium pada ginjal, kemudian akan terjadi sekresi paranormon yang menyebabkan fraktur, radang sendi, dan juga gerak terbatas. Hal itu menyebabkan masalah kesehatan atau keperawatan intoleransi aktivitas. Kemudian fungsi ginjal yang terganggu lainnya juga karena ekspresi muatan asam H+ yang berlebihan, yang menyebabkan asistosis metabolik yang menyebabkan gejala mual dan muntah serta nafsu makan menurun. Hal ini memiliki permasalahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian selanjutnya, pertumbuhan sel kanker pada ginjal tersebut dapat menyebabkan penekanan saraf ginjal pada pinggang dan juga nefrektomi. Penekanan saraf pada ginjal itu menyebabkan nyeri pinggang dan masalah perawatan gangguan rasa nyaman atau nyeri. Pada nefrektomi tersebut akan terjadi respon psikologis dan juga disebabkan oleh luka bekas operasi. Respon psikologis tersebut memiliki permasalahan ansietas, luka bekas operasi memiliki masalah risiko infeksi. Fungsi ginjal yang terganggu lainnya bisa terjadi karena penurunan produksi eritropoietik yang menyebabkan jumlah eritrosit menurun, Hb atau hemoglobin menurun, dan menyebabkan timbulnya kelemahan dan kulit terlihat pucat, sehingga menyebabkan anemia yang memiliki masalah perawatan intoleransi aktivitas. Kemudian beban jantung yang meningkat dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas. Selain itu juga dapat mengurangi suplai oksigen dan juga terjadi sesak nafas. Berikut adalah pathway dari CA ginjal, kemudian selanjutnya akan saya serahkan pada Yesi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait asuhan keperawatan CA ginjal. Data pasien: nama Mr. E, tanggal masuk rumah sakit
Keluhan utama nyeri di bagian punggung bawah, dengan P gerakan memutar, I seperti diagram benda tumpul, R di bagian punggung, S skala 1-5, dan T saat aktivitas. Riwayat penyakit sekarang. Selama 3 hari ini setelah pulang kerja, punggung pasien sangat sakit. Namun pasien meminum anti nyeri sendiri. Kemudian tadi pagi, waktu pasien menunggu meeting dengan iseng memutar-mutarkan kursi untuk menghilangkan bosan. Punggung pasien teramat sangat sakit sehingga pasien minta tolong pada sekretaris untuk mengantar pasien ke rumah sakit dan sekarang diikuti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Kurnia. Saya akan melanjutkan terkait riwayat penyakit terganggu. Riwayat penyakit terganggu pasien telah mengalami nyeri punggung bagian bawah selama 10 tahun sejak umur 59 tahun pada bagian lutut selama 2 bulan terakhir sakit apabila digerakkan. Riwayat penyakit keluarga mengalami penyakit keturunan yaitu hipertensi dan berikut ada riwayatnya. Pemeriksaan tingkat kesadaran pasien, kosmetis, kesadaran umum, penampilan fisik, raut muka menyeringai sambil memegangi punggungnya, tanda-tanda vital, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 105 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan RR-nya 20 kali per menit. Pemeriksaan sistem lifting atau B1, RR 20 kali per menit, dan sianosis mukosa bibir, dada, suara paranormal, bunyi nafas vaskuler, blood atau B2, CRT-nya lebih dari 2 detik, HR 105 kali per menit, tekanan darah 150/100 mmHg, akral dingin. Brain atau B3 masih dalam batasan normal. Bladder atau B4 terabaikan masa di abdomen. Nyeri tekan, kadar cairan 1.500 ml per hari, output 900 ml urin, warna kuning pekat dan bau amoniak. Bowel atau B5, bising khusus 6 kali per menit. BAB-nya rutin tak 1 kali sehari setiap pagi dengan konsistensi lunak, berbuntuk, berbau khas. Pasien mengatakan ada yang mengganjal di perutnya. Burn atau B6, terjadi keterbatasan gerak di kaki kiri, nyeri tekan di lutut kiri, kekuatan otot tidak ada, gravitasi tidak ada, kalornya positif, kemerahan positif, dan inflamasi positif. Pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan fotoradiografi, CT scan foto polos, terdapat perkembangan sel yang abnormal dan tidak simetris pada ginjal. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium, analisis gas darah, pH meningkat, PCO2 menurun, HCO3 menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dian Kurnia. Untuk analisis data subjektif, pasien mengatakan punggung belakang pasien sakit seperti dihantam balok kayu. Untuk data objektif, P gerakan memutar, Q seperti dihantam benda tumpul, R di bagian punggung, S skala 5-6, T saat aktivitas. Untuk masalah nyeri kronik, yang kedua, data subjektif, pasien mengatakan banyak pikiran terkait pekerjaan. Data objektif, tekanan darah 150/100 mmHg, HR 105 kali per menit, CRT lebih dari 2 dt. Untuk masalahnya hipertensi. Yang ketiga, data subjektif, lutut pasien sakit saat berjalan ataupun digerakkan selama 2
minggu ini. Data objektif, keterbatasan gerak ROM. Untuk masalahnya, intoleransi aktivitas. Diagnosa keperawatan, nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan intrarenal akibat pertumbuhan abnormal sel endotel ginjal dan bersifat merusak. Hipertensi berhubungan dengan vasokonstriksi pembuluh darah. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan inflamasi sendi lutut, keterbatasan gerak. Intervensi. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan intrarenal akibat pertumbuhan abnormal sel endotel ginjal dan bersifat merusak. Intervensi 1. Observasi TTV, 2. Kaji skala nyeri, 3. Ajarkan teknik relaksasi, 4. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi anti nyeri. Yang kelima, konsultasikan dengan dokter dalam melakukan pemeriksaan radiologi ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Lanjutan intervensi. Kedua, diagnosa perawatan. Hipertensi berhubungan dengan vasokonstriksi pembuluh darah. Intervensinya 1. Observasi TTV, CRT, kaji adanya stenosis perifer, konsultasikan dengan dokter dalam melakukan pemeriksaan EKG. 5. Konsultasikan dengan dokter dalam pemberian terapi obat oral penurunan tekanan darah jangka pendek. 3. Diagnosa perawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan inflamasi sendi lutut, keterbatasan gerak. Intervensinya 1. Observasi tanda-tanda inflamasi. 2. Kaji kekuatan otot dan ROM. 3. Informasikan klien untuk bed rest. 4. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Implementasi. Yang pertama, diagnosa perawatan, nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan intrarenal akibat pertumbuhan abnormal sel endotel ginjal dan bersifat merusak. Implementasi 1. Melakukan pemeriksaan CTV, tekanan darah 150/100 mmHg, nadi 105 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. 2. Mengkaji skala nyeri 4-5. 3. Mengajarkan teknik relaksasi dengan nafas dalam melalui hidung dan mengeluarkan perlahan melalui mulut. 4. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi anti nyeri. 2. Diagnosa perawatan hipertensi berhubungan dengan vasokonstriksi pembuluh darah. Implementasi 1. Observasi TTV, TD 150/100 mmHg, nadi 105 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, RR 20 kali per menit. 2. Mengobservasi CRT 2 detik. 3. Mengkaji adanya stenosis pada perifer merah muda. 4. Mengkonsultasikan dengan dokter dalam melakukan tindakan pemeriksaan EKG. 5. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat oral penurunan tekanan darah jangka pendek. 3. Diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan inflamasi sendi lutut, keterbatasan gerak. Implementasi 1. Mengobservasi tanda-tanda inflamasi. 2. Mengkaji kekuatan otot dan ROM. 3. Memberitahu klien untuk bed rest. 4. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Evaluasi 1. Tanggal 17 Oktober 2019. Subjek klien mengatakan punggungnya sudah tidak sakit lagi. Objek skala nyeri 0-1. Ekspresi klien tak lagi menyeringai. Asesmen masalah teratasi. Planning intervensi dihentikan. 2. Tanggal 18 Oktober 2019. Subjek klien mengatakan pusing sudah berkurang. Objek TD 120/90 mmHg, nadi 80 kali per menit. Subjek 36,5 derajat Celcius, RR 20 kali per menit, CRT 2 detik, perifer merah muda, ekspresi klien tampak sumringah. Asesmen masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. 3. Tanggal 19 Oktober 2019, subjek klien mengatakan sudah dapat beraktivitas seperti biasa.
Objek klien sudah dapat melakukan personal hygiene tanpa dibantu dengan keluarga, asesmen masalah relasi, planning, intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.